warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Samawati dengan NIM 1514222033. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model-model pembelajaran bahasa Indonesia SD. Baik, model pertama itu model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang dia ajarkan dan situasi dunia nyata siswa, dan juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tujuan dari model pembelajaran ini adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi keberhasilan kelompoknya. Model ini merupakan konsep pembelajaran yang beranggapan bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara ilmiah. Artinya, belajar akan lebih bermakna jika anak bekerja dan mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan sekedar mengetahuinya saja. Baik, yang kedua adalah model pembelajaran quantum teaching. Nah, model pembelajaran quantum teaching merupakan suatu pola pembelajaran yang mengutamakan interaksi di dalam proses pembelajaran, hubungan dinamis dalam lingkungan kelas, dan perpaduan unsur-unsur seni, desain kurikulum, dan gaya belajar siswa. Unsur-unsur pembelajaran tersebut dirancang dan dibangun sedemikian rupa oleh guru untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan. Model quantum teaching juga mengajari guru bagaimana orang belajar dan mengapa siswa bertindak dan bereaksi terhadap sesuatu sebagaimana yang telah terjadi selama ini. Pembelajaran ketiga adalah model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik adalah pembelajaran berdasarkan tema untuk mempelajari suatu materi guna mencapai kompetensi keahlian tertentu. Bagi guru SD kelas terendah yaitu kelas 1, 2, dan 3 yang peserta didiknya masih berperilaku dan berpikir konkret, pembelajaran sebaiknya dirancang secara terpadu dengan menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran. Dengan cara ini, maka pembelajaran untuk siswa kelas 1, 2, dan 3 menjadi lebih bermakna, lebih utuh dan sangat kontekstual dengan dunia anak-anak. Selanjutnya itu adalah model pembelajaran PAIKIM. Model pembelajaran PAIKIM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengungkapkan gagasan pembelajaran. Pembelajaran inovatif bisa mengadaptasi dari model pembelajaran yang menyenangkan. Learning is fun merupakan kunci yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Jika siswa sudah menanamkan hal ini di pikirannya, tidak akan ada lagi siswa yang pasif di kelas. Perasaan tertekan dengan waktu tugas, kemungkinan kegagalan, keterbatasan pilihan, dan tentu saja rasa bosan. Yaitu pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merujuk pada kegiatan pembelajaran yang sengaja dirancang dan dilaksanakan secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Pembelajaran kolaboratif terjadi ketika kelompok kecil peserta didik saling membantu untuk belajar. Ketika pembelajaran kolaboratif digunakan untuk mendukung pengajaran, peserta didik cenderung lebih terlibat, mempertahankan informasi dengan lebih baik, dan memiliki hasil belajar yang lebih baik daripada peserta didik secara individual. Itu penerapan model pembelajaran. Yang pertama yaitu penerapan model pembelajaran kontekstual. Dalam model pembelajaran kontekstual ini terbagi menjadi 3, yaitu penerapan dalam pembelajaran membaca. Nah, dalam pembelajaran membaca ini guru dapat menciptakan masyarakat belajar di kelas. Masyarakat berfungsi sebagai wadah bertukar pikiran, bertukar informasi, tanggung jawab tentang berbagai permasalahan belajar yang dihadapi, dan pada akhirnya dicari solusi tentang permasalahan tersebut. Yang kedua itu penerapan model pembelajaran berbicara. Pembelajaran di kelas dapat digunakan teknik belajar dalam konteks interaksi kelompok atau kooperatif. Guru membuat suatu kelompok belajar. Dalam komunikasi tersebut, siswa berusaha untuk mengutarakan pikirannya, berdiskusi dengan temannya. Yang ketiga itu
Penerapan pembelajaran mendengarkan. Pembelajaran kontekstual mengharuskan guru untuk membiasakan siswa untuk mendengarkan. Mendengarkan dapat melalui tuturan langsung maupun rekaman. Kemudian siswa diberikan instrumen untuk menjawab beberapa pertanyaan. Selanjutnya itu penerapan model pembelajaran quantum teaching. Penerapan model pembelajaran ini dapat dilakukan dengan permainan bahasa. Permainan bahasa adalah permainan yang berfungsi untuk melatih keterampilan dalam bidang kebahasaan. Dalam permainan bahasa Indonesia, guru dapat melakukan simulasi pembelajaran dengan menggunakan kartu berseri. Kartu berseri tersebut dapat berupa kartu bergambar, kartu huruf, kartu kata, dan kartu kalimat. Siswa diajak bermain dengan menyusun huruf-huruf menjadi sebuah kata yang berdasarkan teka-teki atau soal-soal yang dibuat guru. Penerapan model pembelajaran tematik. Pada model pembelajaran tematik, bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Peserta didik dimungkinkan untuk memperoleh kemampuan berbahasanya dari bertanya, menjawab, menyanggah, dan beradu argumen dengan orang lain. Kegiatan berbahasa Indonesia mencakup 4 aspek, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya itu penerapan modal pembelajaran PAIKIM. Nah, contoh penerapan modal pembelajaran PAIKIM adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menggunakan alat bantu dan sumber belajar yang beragam. Kedua, sesuai mata pelajarannya, guru dapat menggunakan beraneka ragam alat bantu belajar media pembelajaran, misalnya gambar, lingkungan, alat peraga, dan lain-lain. Ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya sendiri secara lisan atau tulisan. Yang keempat, guru mengajak diskusi guru melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang memancing jawaban siswa. Yang kelima, guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk memaparkan gagasannya kepada teman-teman kelasnya. Yang terakhir yaitu penerapan model pembelajaran kolaboratif. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran ini, yang pertama, siswa dalam kelompok menetapkan tujuan pembelajaran dan membagi tugas sendiri-sendiri. Yang kedua, semua siswa dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis. Ketiga, kelompok kolaboratif bekerja bersinergi mengidentifikasi, mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan jawaban-jawaban tugas atau masalah dalam LKS atau masalah yang ditemukan sendiri. Yang keempat, setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan masalah, masing-masing siswa menulis laporan sendiri-sendiri secara lengkap. Yang kelima, guru menunjuk ke salah satu kelompok secara acak untuk melakukan presentasi hasil diskusi. Keenam, masing-masing siswa dalam kelompok kolaboratif melakukan elaborasi, inferensi, dan revisi bila diperlukan terhadap laporan yang akan dikumpulkan. Yang ketujuh, laporan masing-masing siswa terhadap tugas-tugas yang telah dikumpulkan disusun per kelompok kolaboratif. Yang kedelapan, laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dikembalikan pada pertemuan berikutnya dan didiskusikan. Itu saja pembahasan dari model-model pembelajaran bahasa Indonesia SD. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.